Pandemi virus corona mengubah perilaku satwa di Kebun Binatang Bandung. Selama ditutup hampir 3 bulan, asupan sejumlah satwa berkurang. Kini meski sudah kembali dibuka, pengelola membatasi interaksi pengunjung. Hal itu bertujuan mencegah potensi penularan virus corona dari manusia ke satwa. Bagi sejumlah orang, gajah mungkin menjadi hama. Namun, hal itu tak berlaku bagi JJ, seorang mahot atau pengasuh gajah di Bandung Zoological Garden. JJ terlihat menyayangi Salma, gajah berusia 50 tahun asal Waikambas, Lampung. Salma beruntung di tengah pandemi COVID-19 tidak kekurangan pakan. Namun tingkah Salma tampak berbeda setelah terjadi pandemi. Kalau perubahan perilaku semasa pandemi mungkin itu perubahannya itu biasa dia aktif untuk atraksi bawa pengunjung naik gajah itu, gajah tunggang itu. Sekarang berhenti, mungkin dia merasa kok kita nggak jalan gitu, nggak aktif sebelum ada pandemi gitu. Ya mungkin itu aja Pak perbedaannya. Ya Kak, gitu kalau gajah ini bagaimana kitanya Pak? Misalnya ini kalau walaupun kita tunggangan belum dibuka, belum ada izin untuk dibuka, kita diusahakan ya jalan-jalan gitu Pak tiap hari lah kira-kira berapa putaran, berapa menit gitu supaya nggak kaku dia. Soalnya kan biasanya dia jalan-jalan gitu bawa pengunjung. Sejak 21 Maret lalu, Kebun Binatang Bandung ditutup karena pandemi. Hal ini berdampak pada pemasukan dan pakan yang diberikan kepada satwa. Pengelola mengaku, sebelum pandemi satwa pemakan daging diberi pakan 14 kg daging setiap 2 hari sekali. Tetapi saat kebun binatang ditutup, pakan dikurangi menjadi 8 kg. Cara ini dilakukan untuk menekan anggaran karena pengelola harus mengeluarkan biaya pakan Rp300 juta setiap bulan. Kalau kita ditutup sampai sekitar 3 bulan lebih atau masuk 4 bulan, kita akan potong beberapa ekor satwa. Misalnya kita punya rusa tutul yang banyak, itu yang kita akan coba kurangi untuk memberi pakan ke satwa endemik Indonesia, misalnya macan tutul dan harimau Sumatera. Itu yang kita harus skenario terburuk yang kita sudah siapkan, tapi alhamdulillah tidak terjadi karena kita menerima banyak donasi. Pada 21 Juni lalu, Kebun Binatang Bandung kembali dibuka. Menurut pengelola, selama hampir 3 bulan ditutup, terjadi perubahan perilaku satwa. Ada beberapa ekor satwa atau jenis satwa yang merasa nyaman saat ditutup, terutama seperti burung-burung ya. Di kubah burung kita itu banyak breeding atau yang menetas, bertelur dan menetas. Seperti jenis-jenis kakatua, itu endemik semua, itu banyak yang menetas. Kemudian kita juga misalnya kita punya lutung yang alhamdulillah pada saat pandemi itu melahirkan. Kemudian kita juga punya beberapa jenis satwa lagi itu lahir pada saat pandemi. Dan sekarang beberapa jenis satwa kita lagi hamil. Itu juga kita melihat prosesnya di zaman penutup kemarin atau pandemi. Nah itu tapi pola-pola seperti gajah itu ternyata sekarang makin gemuk ya, makin lambat. Kenapa? Karena dia tidak mengangkut orang untuk dijadikan gajah tunggang. Meski sudah kembali dibuka, pengelola memberi batasan interaksi dengan pengunjung. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi penularan COVID-19 dari manusia ke satwa. Sebenarnya di Amerika kan sudah ada terbukti bahwa ada harimau yang tertular COVID positif. Nah, untuk mencegah itu, makanya kita tidak ada pembukaan seperti satwa tunggang tadi, karena itu pengunjung akan bersentuhan dengan satwanya. Kita kan tidak mengetahui siapa yang positif virus COVID atau tidak. Untuk mencegah itu lebih baik ya langkah preventif seperti sekarang kita tiadakan satwa tunggang. Selain itu, pengelola Kebun Binatang Bandung menutup area permainan anak dan tempat makan, serta melarang pengunjung menggelar tikar agar tak berkerumun. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan seperti mewajibkan pengunjung menggunakan masker, mencuci tangan,
mengukur suhu dan menjaga jarak, serta membatasi jumlah pengunjung. Zayul Haq, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.